Pernah nggak sih Anda ngerasa udah pakai banyak cara biar efisien, tapi kok ujung-ujungnya malah makin banyak kerjaan, makin cemas, rasanya tuh gimana ya, kayak lari di treadmill tapi kecepatannya nambah terus. Padahal kan kita semua pengennya bisa ngerasa, oke semua beres gitu. Mhm. Tapi kok kayaknya susah banget ya. Nah hari ini kita mau coba bedah nih, kenapa bisa begitu. Kita bakal lihat bab 2 dari buku Oliver Burkeman, 4,000 Weeks. Judulnya pas banget, perangkap efisiensi. Kita mau coba bongkar, kenapa sih ngejar produktivitas super ini malah sering bikin kita tambah stres? Siap ya? Yuk kita mulai. Oke. Jadi salah satu hal pertama yang penting banget dibedain itu kata Burkeman ya, antara sekedar sibuk sama kewalahan. Mungkin Anda ingat nggak buku anak-anak Basi Town-nya Richard Scarry? Di sana kan semua pada sibuk kerja, gerak terus, tapi kayaknya nggak ada yang stres gitu. Oh iya ya inget. Semua punya tugas masing-masing tapi happy-happy aja kelihatannya. Nah, itu sibuk yang mungkin ya produktif lah. Beda sama kewalahan. Kewalahan itu perasaan tertekan karena kita ngerasa harus ngerjain lebih banyak dari kapasitas kita. Rasanya kayak nggak mungkin kepegang semua. Dan disitulah jebakannya mulai kelihatan ya. Logikanya kan, kalau saya bisa ngerjain tugas lebih cepat, harusnya waktu saya lebih banyak dong. Harusnya begitu secara teori. Tapi nyatanya, kata Burkeman, makin efisien kita nanganin tugas, malah makin banyak tugas baru yang datang. Betul, datangnya bisa dari mana aja. Dari bos, dari rekan kerja, atau malah dari standar kita sendiri yang jadi lebih tinggi. Kita sendiri yang nambahin kerjaan. Jadi kayak ban berjalan yang makin cepat itu ya. Analogi dari Edward T. Hall. Kita coba ngejar, dia malah makin kenceng. Persis kayak gitu. Contoh gampangnya deh, kalau Anda di kantor dikenal cepet kerjanya, bisa diandelin, Wah, siap-siap aja ya. siap-siap dapat kerjaan tambahan. Atau contoh lain, ini dari Ruth Cowan, soal mesin cuci. Dulu dikira bakal bikin ibu rumah tangga santai kan? Iyalah, logisnya kan gitu. Ternyata malah bikin standar kebersihan naik drastis. Jadi baju tuh harus lebih sering dicuci. Akhirnya waktunya habis juga buat nyuci lebih sering. Jadi ini nyambung sama hukum Parkinson itu ya. Pekerjaan bakal ngembang ngisi waktu yang ada. Tepat. Dan bukan cuma kerjaannya, tapi definisi kita tentang apa yang perlu dikerjakan juga ikut ngembang. Oke, ini mulai masuk akal sih kenapa kita makin sibuk. Tapi ada yang aneh nggak sih? Kalau kita tahu ini jebakan, kok kita kayaknya lari terus ke arah sana ya? Pengen banget inbox zero lah, to-do list makin panjang. Nah, Ada dorongan lain gitu di baliknya, selain cuma pengen kerjaan beres. ini dia nih, argumen Burkeman yang menurut saya dalam banget. Dia bilang, obsesi kita sama efisiensi ini seringkali bukan cuma soal biar kerjaan kelar, tapi lebih ke mekanisme pertahanan psikologis kita. Jadi, upaya kita buat jadi super efisien itu seringnya tanpa sadar adalah cara kita buat gak ngadepin kenyataan pahit. Kenyataan pahit soal apa tuh? Soal keterbatasan kita. Kita ini kan manusia, waktunya terbatas, energinya juga terbatas. Gak mungkin kita bisa ngelakuin semua hal. Semua yang kita mau atau semua yang dituntut dunia dari kita. Gak mungkin. Oh, jadi daripada kita terima fakta kalau kita harus milih-milih kerjaan mana yang diambil, mana yang dilepas, ambisi mana yang dikejar, siapa yang mungkin kita kecewain, kita malah lari ke efisiensi, berharap bisa ngakalin batasan itu. Persis. Efisiensi itu kayak nawarin ilusi. Ilusi kalau kita nggak perlu milih. Kayak, asal gue cukup efisien, gue bisa kok ngerjain semuanya. Tapi ya itu, kata Burkeman, cuma ilusi. Jadi, ngejar efisiensi terus-terusan itu cara kita buat nunda. Nunda ngadepin pilihan sulit soal apa sih yang benar-benar penting di hidup kita yang cuma segini ini. Wah, ini menarik banget sih. Dan ada lagi nih, jebakan lain yang dibahas, masih nyambung tapi agak beda, soal jebakan kemudahan. Semua teknologi, layanan yang bikin hidup gampang banget sekarang, pesan makan, tinggal klik, belanja online, bayar ini itu digital, itu ada sisi negatifnya juga. Gimana tuh? Iya, betul. Burkeman nyebutnya itu hilangnya gesekan atau friction yang sebenarnya berharga. Kemudahan ini emang praktis, nggak bisa dipungkiri. Tapi seringnya kita ngorbanin interaksi-interaksi kecil antar manusia yang dulu biasa aja. Contohnya kayak gimana tuh? Iya kayak ngobrol bentar sama kasir, atau kenal sama yang punya warung langganan, atau bahkan sekedar nunggu sebentar. Hal-hal kayak gitu kan sebenarnya ada nilainya ya. Nah, pas semua serba instan, serba efisien, kita jadi gampang banget milih yang paling praktis.
Misalnya, ya udah nonton streaming aja di rumah sendirian, daripada repot dikit janjian ketemu temen. Padahal mungkin ketemu temen itu lebih bermakna. Iya juga ya. Dan hilangnya interaksi kecil ini bukan cuma soal kangen masa lalu gitu ya. Tapi kalau dikumpulin, lama-lama bisa bikin hubungan sosial kita renggang gitu ya. Bikin kita jadi makin sendiri tanpa sadar, meskipun hidup rasanya lebih gampang. Itu salah satu risikonya ya. Kemudahan itu bisa bikin hidup kita jadi terasa lebih datar mungkin ya, kurang ada teksturnya. Dan dalam jangka panjang, mungkin jadi kurang bermakna. Kita jadi kehilangan kesempatan buat koneksi spontan, atau pengalaman yang mungkin agak nggak nyaman dikit, tapi sebenarnya bikin kita kayak pengalaman. Oke, jadi kita udah bahas jebakan efisiensi, jebakan kemudahan, terus gimana jalan keluarnya? Kalau ngejar efisiensi sama kemudahan terus-terusan malah bikin stres dan hampa, apa dong saran dari Berkman? Apa kita jadi anti-efisiensi aja gitu? Bukan gitu juga. Penting nih. Bukan berarti kita harus anti-efisiensi. Kan banyak situasi di mana kita emang perlu efisien. Nggak bisa enggak. Kuncinya itu ada di pergeseran cara pikir, mindset. Kita perlu berhenti percaya kalau efisiensi maksimal itu bakal bawa ketenangan. Atau bakal jadi solusi akhir buat rasa kewalahan kita. Itu ilusi yang capek banget ngejarnya. Kelegaan psikologis yang asli itu, kata Berkman, justru datangnya dari penerimaan. Penerimaan radikal atas keterbatasan kita. Penerimaan ya? Iya, nerima kalau kita tuh nggak akan pernah bisa ngerjain semuanya. Titik. Penerimaan, kedengarannya lega, tapi kok ya sisa juga ya? Artinya fokus kita mesti geser dong dari yang tadinya pengen nyelesain semuanya, jadi lebih ke secara sadar, milih beberapa hal aja yang paling penting. Tepat sekali. Ini soal berani milih. Milih secara sadar. Kayak contoh Sylvia Kismat di buku itu. Dia kan rela ninggalin kenyamanan demi hidup yang dia rasa lebih bermakna. Meskipun artinya dia harus nerima lebih banyak ketidaknyamanan atau inefisiensi kalau pakai ukuran biasa. Jadi, waktu kita udah nerima keterbatasan, kita baru bisa punya ruang buat fokus ke hal yang benar-benar penting buat kita. Bukan buat orang lain atau buat standar umum. Oke, jadi rangkuman buat Anda nih. Ngejar efisiensi tanpa henti itu bisa jadi jebakan yang bikin kita makin sibuk dan cemas, bukan malah tenang. Kemudahan zaman sekarang juga ada harganya. Seringkali ngikis hal-hal kecil yang berharga. Kuncinya mungkin ada di penerimaan keterbatasan diri dan waktu, terus berani milih fokus ke beberapa hal yang paling berarti aja. Betul. Dan mungkin ini ya sebagai pemikiran penutup buat Anda renungkan. Kalau jadi lebih efisien, nyelesain lebih banyak tugas, ternyata nggak pernah bikin kita ngerasa cukup. Jangan-jangan rasa cukup itu datangnya bukan dari melakukan lebih banyak. Tapi dari? Mungkin dari menginginkan lebih sedikit. Atau mungkin dari keberanian buat nerima kalau ide menyelesaikan semuanya itu emang ya cuma fantasi aja gitu. Sesuatu yang nggak mungkin kita capai. Nah, itu mungkin bisa direnungkan lebih lanjut.